Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat memberikan keberkahan dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya disiapkan dan kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum itu coba kalian perhatikan teman-temannya di depan, di belakang, dan samping kiri kanan kalian. Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa memulai pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, silakan anak-anak simak video yang akan Ibu tampilkan sebagai berikut. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah disimak videonya? Iya, jadi udah tahu ya hari ini kita akan mempelajari apa? Ya, kita hari ini akan mempelajari materi perbandingan atau rasio. Nah, misalnya di sini Ibu kasih contoh. Ani sebelumnya membeli satu buah jeruk dengan harga 1.000. Kemudian dia mengambil lagi jeruk sebanyak 4 buah. Berapa harga yang harus Ani bayar? Apakah harganya akan semakin mahal atau semakin murah? Tentunya semakin mahal dong. Berarti uang yang harus dibayar Ani adalah 5.000. Karena tadi kalau beli satu kan 1.000. Kalau beli 5, tadi kan 1 ditambah 4. Jadi beli 5 berarti 5.000. Nah, kalau kita bandingkan yang awal tadi kan dia beli 1, kemudian dia tambah 4. Jadi berapa perbandingannya? 1:4. Dan itu satuannya sejenis. Kenapa satuannya sejenis, Bu? Nah, karena satuannya sama-sama buah. 1 buah, 2 buah, dan seterusnya. Nah, kalau perbandingan yang tidak sejenis bagaimana, Bu? Nah, kalau perbandingan yang tidak sejenis itu seperti ini. Misalnya, Ani mau jalan-jalan ke pasar nih, dekat rumahnya. Jaraknya kurang lebih 4 km. Wah, jauh ya. Misalnya Ani mau jalan-jalan ke pasar dekat rumahnya sekitar 100 meter. Nah, kalau 100 meter, dia menghabiskan waktu tempuh sekitar 10 menit. Berarti itu satuannya berbeda kan? Ada yang satuannya meter, ada satuannya menit atau waktu. Jadi, itu yang dinamakan dengan perbandingan dengan satuan yang berbeda atau tidak sejenis. Jadi anak-anak, dengan kita mempelajari materi perbandingan ini akan sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu di dalam perdagangan, misalnya seperti membeli jeruk tadi. Kemudian kita dapat mengelompokkan dua objek yang berbeda. Misalnya kita ingin mengelompokkan berapa banyak buah jeruk dan buah mangga. Kita kan bisa menghitung, mengelompokkan jeruknya ada berapa, mangganya ada berapa, kemudian kita bisa bandingkan. Selanjutnya, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari seperti jarak tadi, kita bisa mengukur jarak dan mengestimasi waktu perjalanan yang bisa kita tempuh. Misalnya kita ingin tempuh perjalanan sejauh 4 km dalam waktu 10 menit. Nah, kalau kita mau menempuh perjalanan sejauh 8 km, berapa waktu yang harus kita tempuh? Nah, itulah salah satu kegunaannya, agar memudahkan kegiatan. Nah, itulah salah satu gunanya kita mempelajari materi perbandingan ini. Jadi diharapkan anak-anak nantinya dapat menjelaskan apa itu perbandingan, kemudian dapat menentukan apa sih perbandingan yang sejenis, apa perbandingan yang tidak sejenis. Selanjutnya, anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan materi perbandingan. Sampai sekarang sudah paham anak-anak? Syukurlah kalau sudah paham. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Oke, berdasarkan yang Ibu sudah jelaskan tadi, ada yang berani tunjuk tangan nggak? Apa sih itu perbandingan, kemudian materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Perbandingannya ada apa aja jenis-jenisnya? Ayo, siapa yang berani?
Oke, silakan Natasha. Ya, jadi perbandingan adalah membandingkan dua objek atau lebih. Terus jenis-jenis perbandingan ada apa aja? Silakan. Ya, jadi perbandingan yang akan kita pelajari hari ini yaitu perbandingan dengan satuan yang sama dan yang satuannya berbeda, atau dengan satuan yang sejenis dan satuannya yang tidak sejenis. Nah, jadi tugas kalian hari ini yaitu membandingkan dua satuan yang sama dan dua satuan yang berbeda. Dan sertakan juga kegunaannya apa di antara perbandingan-perbandingan itu. Baiklah, sekarang anak-anak silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan duduk dengan tertib ya, jangan berisik. Oke, sekarang simak baik-baik ya apa yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi nanti tugas kalian adalah mengumpulkan data siswa laki-laki dan perempuan dari kelas 7A sampai kelas 7D. Coba kalian perhatikan nanti, berapa jumlah siswa perempuan di kelas 7A dan siswa laki-laki kelas 7A sampai dengan kelas 7D. Kemudian data-datanya kalian masukkan ke dalam tabel yang tertera di LKPD. Kemudian tugas kedua kalian yaitu menghitung langkah kaki perwakilan kelompok kalian. Cukup berikan dua perwakilan saja, yaitu satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan. Nah, kemudian teman kalian suruh untuk melangkah dalam waktu 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Dan sekaligus dihitung ya langkahnya. Ada berapa banyak langkah? Misalnya dalam 30 menit, si Ani melangkah 30 langkah. Jadi, kalian bisa langsung tulis di LKPD-nya nanti, kemudian kalian bandingkan dengan teman kalian. Misalnya Riko dalam 30 detik, dia melangkah sebanyak 40 langkah. Nah, berarti itu nanti bisa dibandingkan. Jadi tugas ini Ibu kasih waktu selama 1 minggu, silakan kalian cari data-datanya, dan minggu depan kita presentasikan di depan kelas sama-sama. Apakah sudah paham anak-anak? Jika ada yang ingin ditanya silahkan. Oh, tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Silakan kalian baca kembali LKPD-nya, di sana sudah jelas bagaimana petunjuk pengerjaannya, bagaimana pengisian tabel-tabelnya. Oke, mungkin untuk hari ini kalian bisa langsung memulai project, yaitu dengan menghitung langkah kaki. Karena kalau kita ingin menghitung jumlah siswa di kelas 7A sampai D, sekarang tidak memungkinkan, karena kelas lain kan juga sedang belajar. Jadi kalian bisa melakukan project kedua, yaitu dengan menghitung langkah kaki temannya dengan menggunakan stopwatch. Silakan Ibu kasih waktu selama 30 menit. Dan jangan lupa dijawab juga soal-soal yang ada di LKPD dengan teliti. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya di rumah nanti. Kemudian silakan cari datanya di kelas 7A sampai kelas 7D. Kalian bisa tanya kepada ketua kelasnya masing-masing. Nggak usah ditanya satu-satu ya. Silahkan ditanya di ketua kelasnya masing-masing. Kemudian Ibu akan menyimpulkan sedikit materi pembelajaran kita hari ini. Jadi perbandingan atau rasio itu adalah membandingkan dua objek atau lebih. Nah, perbandingan itu ada dua jenis, yaitu perbandingan dengan satuan yang sama dan perbandingan dengan satuan yang berbeda. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau begitu, kita cukupkan hari ini ya untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, untuk membantu kalian memahami materi ini, kalian bisa dengan mencoba mencari informasi di internet, di buku, atau di media belajar yang lain. Jangan hanya dari LKPD yang Ibu berikan. Sampai di sini paham? Syukurlah kalau sudah paham. Jadi batas ini dulu, silahkan ketua kelasnya disiapkan, kita pulang. Oke, silakan pulang. Hati-hati ya di jalannya nanti.
Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.